Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe. Hai teman-teman semua. Hari ini aku akan menceritakan kisah persahabatan Nabi Idris dan malaikat Israel. Sebelum itu udah pada sholat? Kalau belum sholat, yuk sholat dulu. Oke, yang udah sholat, kita mulai ceritanya ya. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam. Nabi Idris lahir pada masa Nabi Adam, yang sewaktu itu sekiranya usia Nabi Adam 308 tahun. Nabi Idris sebenarnya lahir di Irak, namun di sana mulai banyak manusia yang melanggar larangan Allah, sehingga Nabi Idris beserta pengikutnya hijrah dan menetap di Mesir. Beliau diutus oleh Allah untuk berdakwah di Irak kuno atau Babilonia dan Mesir. Nabi Idris merupakan manusia pertama yang menerima wahyu lewat malaikat Jibril ketika dirinya memasuki usia 82 tahun. Dalam surat Maryam 5657, Allah berfirman, "Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Nabi Idris bergelar singa Allah. Selain baik budinya, Nabi Idris juga dikenal sebagai pribadi yang tidak pernah merasa takut ketika berhadapan dengan umatnya yang kafir. Nabi Idris juga sebagai sosok pemaaf dan tidak pernah sombong. Bahkan Allah memberinya gelar Asadul Usud karena tidak pernah berputus asa ketika Allah memerintahkannya untuk menyebarkan agama. Nabi Idris juga memiliki banyak keistimewaan yang luar biasa. Kepada Nabi Idris, Allah memberikan 30 lembaran ajaran Allah SWT sebagai petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya. Nabi Idris adalah orang yang jujur dan dianugerahi kecerdasan oleh Allah. Ia manusia pertama yang pandai membaca dan menulis dengan pena. Beliau dikenal sebagai ahli perbintangan, juga orang yang pertama kali memanfaatkan rasi bintang sebagai petunjuk arah, waktu yang tepat untuk bercocok tanam, hingga memperkirakan kondisi cuaca. Selain itu, Nabi Idris juga pandai berhitung, atau yang lebih kita kenal sekarang yaitu matematika. Karena memiliki hobi belajar dan mengkaji fenomena alam semesta, serta luasnya ilmu pengetahuan, Nabi Idris juga memiliki ilmu pembangunan dan membangun hingga 188 kota. Selain itu, Nabi Idris orang pertama yang pandai memotong dan menjahit pakaiannya. Karena dahulunya manusia menggunakan kulit hewan untuk pakaian, Nabi Idris menjahit banyak pakaian dan nantinya akan dibagikan kepada fakir miskin. Ketika menjahit, Nabi Idris selalu bertasbih dan memuji nama Allah. Dan ketika ia lupa memujinya atau bertasbih kepada Allah, Nabi Idris akan mengulang kembali jahitannya. Masya Allah. Nabi Idris memiliki martabat yang tinggi. Suatu riwayat mengatakan Nabi Idris wafat di langit keempat. Dan Rasulullah SAW menceritakan ketika beliau melakukan Isra Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam di langit pertama, Nabi Isa dan Yahya di langit kedua, dan di langit ketiga beliau bertemu dengan Nabi Musa. Di langit keempat beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Dikisahkan Nabi Idris bertemu malaikat maut di langit keempat dan meminta kepada malaikat maut untuk menunda ajalnya agar ia bisa lebih banyak lagi beribadah kepada Allah dan menambah amalnya. Namun Allah memerintahkan malaikat maut untuk tetap mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam. Riwayatnya, malaikat maut mencabut nyawa Nabi Idris di langit keempat. Kisah persahabatan Nabi Idris dan malaikat Israel atau dikenal dengan malaikat maut pun dimulai. Dalam ketenangan dan selalu bertasbih memuji Allah, tiba-tiba malaikat Israel datang dan mengucapkan salam. "Salam Nabi Allah Idris, saya malaikat Israel." Nabi Idris membalas salam dan bertanya kepada malaikat Israel, "Hai malaikat Israel, engkau datang ke sini untuk mencabut nyawaku atau berziarah?" Nah loh, dikunjungi malaikat Israel, Nabi Idris tetap tenang, Masya Allah.
Oke, next kita lanjut ceritanya ya. Malaikat Israel menjawab, "Aku datang untuk berkunjung atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Malaikat Israel pun mendekat kepada Nabi Idris yang sedari tadi terus berzikir dan bertasbih memuji Allah. Nabi Idris pun mempersilahkan malaikat Israel di kediamannya dan mengatakan kepada malaikat Israel akan keperluannya. "Hai malaikat Israel, aku memiliki keperluan. Apakah engkau bersedia membantuku?" Malaikat Israel bertanya, "Keperluan apa itu?" "Keperluan dengan dirimu, yaitu engkau mencabut nyawaku dan kemudian Allah menghidupkan kembali, sehingga aku dapat beribadah kepada Allah setelah aku merasakan sakaratul maut." Betapa kagetnya malaikat Israel mendengar permintaan Nabi Idris. Malaikat Israel pun berkata, "Aku tidak akan mencabut nyawa seseorang tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan malaikat Israel menolak permintaan Nabi Idris. Lalu beberapa saat kemudian Allah pun memberikan wahyu kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawa Nabi Idris, dan malaikat Israel pun mencabut nyawa Nabi Idris. Malaikat Israel pun menangis atas meninggalnya Nabi Idris, dan malaikat Israel memohon agar Allah menghidupkan kembali Nabi Idris, dan Allah mengabulkan. Lalu Nabi Idris pun hidup kembali. Dalam riwayat, malaikat Israel bertanya kepada Nabi Idris, "Bagaimana rasanya sakaratul maut?" Nabi Idris berkata, "Rasanya seperti hewan yang dikuliti hidup-hidup, rasanya teramat sakit 1000 kali." Malaikat Israel pun berkata kepada Nabi Idris bahwa ia mencabut nyawa Nabi Idris dengan sangat halus, lembut, bahkan berhati-hati. Karena telah memiliki pengalaman merasakan sakaratul maut, Nabi Idris semakin giat berdakwah agar umat-umatnya tidak merasakan kesakitan yang teramat sangat dengan melakukan amal-amal baik di masa hidupnya. Suatu hari, lagi-lagi Nabi Idris mengajukan permintaan kepada malaikat Israel. "Ya malaikat Israel, bisakah engkau membawa aku untuk melihat surga dan neraka?" Malaikat Israel berkata, "Wahai Nabi Allah, kenapa engkau ingin melihat neraka? Padahal malaikat saja takut untuk melihat neraka." Nabi Idris berkata, "Mudah-mudahan setelah aku melihat neraka, keimananku semakin kuat karena aku takut akan azab dari Allah." Dan malaikat Israel meminta persetujuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka pun mendapat persetujuan dari Allah untuk mengunjungi neraka dan surga. Mereka pun mengunjungi neraka terlebih dahulu. Saat hampir mendekati neraka, Nabi Idris pun pingsan. Malaikat penjaga neraka merupakan sosok yang sangat menakutkan, dan Nabi Idris tidak sanggup menyaksikan siksaan yang ada di neraka. Pemandangan yang begitu mengerikan, Nabi Idris pun meninggalkan neraka dengan tubuh yang lemas. Lalu malaikat Israel pun membawa Nabi Idris untuk melihat surga. Sesampai di surga, Nabi Idris pun juga hampir pingsan karena kagum akan keindahan yang tidak pernah dilihatnya di dunia, yang mana air bening seperti kaca, air susu yang mengalir, terdapat istana-istana untuk penghuni surga, banyak buah-buahan yang segar, harum dan ranum. Mereka pun berkeliling. Setelah berkeliling, malaikat Israel pun mengajak Nabi Idris pulang. Tetapi Nabi Idris enggan untuk pulang, bahkan tidak mau untuk keluar dari surga. Alhamdulillah, terima kasih telah mengunjungi dan menonton channel ini. Terima kasih juga untuk yang sudah subscribe. Wassalamualaikum.